Makanya ketika kita berkata wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan rasulnya, yuk belajar tentang karakter Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang orang suka lupa. Nabi Muhammad tuh berkata dengan lugas, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Tuh. Ya. Jadi bukan targetnya hafal Quran, hafal sunnah, bukan, akhlak. Karena nanti banyak juga orang yang hafalan Qurannya mengalahkan sahabat, tapi nggak punya akhlak. Banyak. Lihat, mengatasnamakan jihad cuma frontal, lihat. Mengatasnamakan agama cuma nggak bisa meletakkan agama pada tempatnya, lihat. Dia dalami agama cuma sama orang tua nggak sopan, mana akhlaknya? Ngomong sama yang lebih tua ndak ada tata krama, mana akhlaknya? Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente nggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin dua manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Quran, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis. Lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah. Aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz, bisa. Pas tengok sepi, pada kemana sama gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan, agama ini kan lillah. Makanya bahasanya dengan mudah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, hanya untuk Allah, nggak peduli sama orang, Allah. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah, dan Allah syariatkan ibadah melalui manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diulang-ulang dalam Quran, ana basarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma dapat wahyu. Ya, jangan dibilang rumah tangga Nabi ini nggak pernah ribut. Lawang Nabi lagi sama Aisyah, Saudah datang bawa sop, betul? Ditampar itu sopnya Saudah. Orang gemeter melihat Aisyah ngomel, bini Rasul, betul ya? Senyum Nabi, gharat ummak, ibu kalian ngambek, gitu lah. Diambil sop yang tumpah tersebut, mangkok yang pecah, Saudah dikatakan kamu yang salah, pulanglah. Nabi juga diambekin sama. Kita kadang-kadang, kalau orang suci itu tat, kalau agamanya bagus, rumah tangganya adem tat, nggak pernah bengkelahi mayit, berarti bohong kalau gitu. Orang suka salah paham, ya, karena banyak yang kayak begitu tuh. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ya, saya tinggal mesen tulisan aja tat, imografir maupun painting brush gitu Ustaz, asal sudah orang tahu rumah tangga Samara. Samara apa sih? Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Home sweet home. Baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillah Ustaz, ana nih sama suami Ustaz, ya Allah, gimana ya? Mungkin sih sebentar lagi juga ada yang minta jadi sampel inilah apa? Akurnya rumah tangga gitu ya, apalah bahasanya. Kita udah 15 tahun berumah tangga nih Ustaz, nggak pernah ada keributan. Kata Ustaz, subhanallah, masya Allah. Bagus dong, ya alhamdulillah Ustaz. Kita nggak pernah ribut. Mas suami juga bisa nyenengin saya Ustaz, masya Allah. Kita selalu berdua kemana-mana Ustaz. Sampai sholat berdua, nggak ke masjid. Oh, masya Allah. Ya, habis dia mau berdua, mau biarin kita berdua, ya udah.
Sampai malam kadang-kadang kita wisata kuliner berdua, Ustaz. Oh, orang pada ngiri, Masya Allah. Sering banget loh, Ustaz, kita berdua nih telat subuh. Iya. Ini kelihatannya akur, nggak ribut, tapi subuh berantakan. Di mana letak kemuliaannya, betul? Tuh setan tuh suka praktekin, menghayal punya mujizat kayak Nabi. Ya, Nabi mah mujizat, Rasul mujizat. Orang-orang soleh, para sahabat namanya karomah. Ya, memiliki karomah. Kalau level kita tuh al-maunah, yang kita dapat dengan sabar dan sholat. Jadi kalau sabar belum full, sholat masih acak-acakan, udah jangan ngimpi punya indera keenem dah. Dulu. Anak ini punya indera keenem kan? Kata si Ustaz, banyak betul, gitu ya. Anak aja 5, gitu ya. Tahu nih Ustaz, kayaknya Allah memang khususin Ana dalam hal ini, Ustaz. Jadi ceritanya begini, Ustaz. Ana sama anak Ana nih, Masya Allah, Ustaz ya. Takut sombong, enggak sombong. Ini masa saat namanya bukan sombong ya. Ana tuh bisa ngeliat yang gaib, Ustaz. Masya Allah. Ini anak-anak juga indigo, Ustaz. Dia bisa tahu masa yang akan datang, Ustaz. Masya Allah. Menurut Ustaz nih, kita berdua gimana, Ustaz? Ya menurut Ana sih kalian sakit, bro. Iya, gak ada yang spesial. Loh, ayat mengatakan illa manir min rasuli kok. Nggak ada bisa lihat yang gaib kecuali para rasul. Allah yang ngomong, masa saya tentang ayat, betul kan? Bohong sudah ini. Terus kan kita memang kenyataan bisa melihat, itu namanya sakit, harus diruqyah. Ya, supaya dikeluarin, karena hukum asalnya manusia itu nggak bisa ngelihat yang gaib. Lo kata guru anak sih ini kelebihan, kan? Iya kelebihan dosa. Harusnya nggak begitu, harusnya. Wallahu alam sababnya apa dulu kita nggak tahu lah ya. Ya, sehingga dia coba terapkan apa ilmunya ini di hadapan pemirsa, dan pemirsa herannya percaya aja lagi. Ya, setelah dibersihkan rumah ini dari jin dan setan, kemudian yang punya rumah dipanggil suruh pegang mic, sini Bu, ngomong kepada pemirsa tentang apa yang ibu rasa sekarang. Ya alhamdulillah, setelah datang tim pemburu setan, ini rumah saya lebih enak ketimbang kemarin. Kayaknya setan pada ketangkap di malam ini. Ini dia ngomong depan pemirsa pakai baju yang aneh-aneh, aurat kemana-mana. Ini setan satu nggak ketangkap ini. Orang suka begitu ya. Suka, jadi kadang-kadang dianggap benar menurut dia, padahal kebenaran milik Allah. Makanya kalau ada yang kira-kira ngaku punya indera keenam, buru-buru ruqyah dah.